Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Pupur. Hari ini kita akan belajar materi kelas 9 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya perjuangan diplomasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menggambarkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada 4 macam. Yang pertama ada perundingan Linggarjati, yang kedua ada perundingan Renville, ketiga ada perundingan Romroyen, dan keempat ada konferensi meja bundar atau KMB. Perjuangan diplomasi yang pertama adalah perundingan Linggarjati, di mana perundingan ini diadakan di daerah Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946 dengan delegasi dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir, dan diadakan kesepakatan bersama pada tanggal 24 Maret 1947. Antara lain kesepakatannya itu adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI. Belanda harus meninggalkan RI. RI dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Namun pada kenyataannya hubungan Belanda dengan Indonesia tidak baik. Ini dilihat dari adanya penyerangan dari Belanda ke wilayah RI yang dikenal dengan agresi militer 1. Perjuangan diplomasi yang kedua yaitu perundingan Renville. Diadakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Kapal ini berlabuh di Teluk Jakarta dengan delegasi dari Indonesia yaitu Amir Syarifuddin Harahap. Berkaitan dengan adanya agresi militer Belanda yang pertama mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain penghentian tembak-menembak. Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, DIY, Sumatera, wilayah RI. Kemudian, TNI ditarik mundur dan Belanda bebas membentuk negara federal. Namun, ada dampak bagi Indonesia yaitu wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Dalam kesepakatan perundingan Renville, Belanda mengingkari kesepakatan tersebut. Terlihat pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua di Yogyakarta, dan pada waktu itu Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pemimpin Indonesia pun ditangkap dan diasingkan di Bangka. Tetapi sebelum Republik Indonesia jatuh, sudah membentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat dengan pimpinannya Mr. Syafruddin Prawira Negara. Adanya perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman oleh Republik Indonesia, dan selama agresi militer kedua, Belanda ini mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin-pemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada. Namun, propaganda ini digagalkan oleh PDRI. Perjuangan diplomasi yang ketiga yaitu perundingan Romroyen. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, maka PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi dengan isinya permusuhan segera dihentikan dan pembebasan tahanan. Perundingan ini dengan delegasi dari Indonesia yaitu Muhammad Rom.
di mana KTN yang tadinya ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut, untuk meluaskan wewenangnya maka KTN diubah namanya menjadi UNCI. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes Jakarta dan menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu Indonesia bersedia menghentikan perang, bekerja sama dalam perdamaian, dan turut dalam perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sedangkan Belanda menyetujui RI ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militernya, tidak mendirikan negara-negara di daerah Republik Indonesia, dan ikut dalam perundingan KMB. Namun ada dampak bagi Indonesia, yaitu pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Perjuangan diplomasi yang keempat yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perundingan ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dengan delegasi dari Indonesia yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Di dalam perundingan ini, Indonesia memiliki titik terang lewat kesepakatannya, antara lain Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda, dan RIS harus membayar hutang. Namun dalam perundingan tersebut ada dampak bagi Indonesia, antara lain Irian Barat belum diserahkan ke Indonesia dan negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Pada tanggal 27 Desember 1949, akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia. Kesimpulan pembelajaran hari ini dari sekian perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik secara fisik maupun diplomasi, akhirnya penyerahan kedaulatan tersebut dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Untuk itu, saya akhiri pembelajaran hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.